Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dengan kami, Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini tanggal 4 Desember tahun 2022 dan kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Follow Me atau Ikutlah Aku. Mari kita berdoa. Tuhan, kebenaran firman-Mu adalah ya dan amin. Langit bumi berlalu, firman-Mu kekal. Firman-Mu yang adalah kebenaran pasti memerdekakan kami dalam beberapa saat ke depan ini. Terima kasih Tuhan, kami membuka pintu hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Karena itu berbicaralah Tuhan, merdekakan kami, sembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Markus. Pasal yang pertama, ayat 16 sampai 20. Injil Markus, Injil yang kedua, pasal yang pertama, ayat 16 sampai 20. Saya bacakan bagi kita sekalian. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka ini bersaudara ini. Mereka sedang menebarkan jala di Danau Galilea. Sebab mereka penjala ikan. Mereka nelayan. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, kepada Simon dan Andreas maksudnya, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatlah Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Artinya mereka telah selesai dengan pekerjaan mereka menjala ikan. 20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya. Saat itu juga Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, Matius pasal yang ke-16 ini, Matius pasal 16 ayat 24 sampai 26, saya bacakan dulu ayat yang berikutnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, yaitu orang itu harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Itu Matius 16 ayat 24-26. Jadi kita telah membaca dua macam Injil Matius dan Injil Markus. Perkataan Yesus dalam Markus tadi, ayat yang ke-17 dari Markus 1, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada tujuan daripada mengikut. Kalau tidak tahu tujuannya, tidak ada arahannya, namanya ikut-ikutan. Karena nggak jelas di dalam hal ini. Untuk dapat mengikut seseorang, kita harus jelas rencana kerjanya. Kita harus tahu purpose daripada mengikuti seseorang. Nah, mari ikutlah aku adalah sebuah ajakan yang ditawarkan Yesus pada saat itu kepada Simon dan Andreas. Simon akhirnya diganti namanya menjadi Petrus, artinya little rock. Kalau big rock itu adalah Petra. Petrus dalam bahasa Indonesianya. Batu karang kecil. Kalau Petra, batu karang besar. Itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Petrus, batu karang kecil. Itu menunjuk kepada Petrusnya itu. Nah, ajakan ini diberikan tanpa paksaan. Dan tujuan ajakan ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus pada saat mengajak itu. Tujuannya apa? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, dalam Markus pasal yang pertama 17 ini, Yesus secara jelas
mengundang Simon dan saudaranya Andreas untuk mengikutinya. Undangan telah diberikan dan tujuan undangan pun telah dijelaskan. Dan sekarang terserah kepada Simon dan Andreas bagaimana mereka meresponi undangan yang telah diberikan Yesus ini. Undangan ada, tujuan mengundang ada. Jika mereka meresponi undangan ini secara positif, maka mereka harus meninggalkan profesi mereka sebagai nelayan, agar mereka dapat mengikuti Yesus, sehingga mereka dapat berada di mana Yesus berada. Ini konteksnya Yesus sedang mencari ke-12 rasul ya. Yesus menawarkan profesi yang berbeda dari profesi mereka, yaitu dari penjala ikan sebagai nelayan menjadi penjala manusia sebagai pengikutnya. Mereka mengerti tentang menjala ikan. Sekarang Yesus ingin mengajak mereka menjadi penjala manusia. Untuk menjala ikan, mereka mengerti bahwa mereka harus pergi ke tempat yang dalam, nggak bisa di tempat yang dangkal. Nah, menjadi penjala manusia harus pergi ke tempat yang dalam. Artinya, ke tengah-tengah kelompok yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Atau orang yang memalingkan diri meninggalkan Yesus, entah alasan apapun juga, mereka harus dijala kembali. Di dalam hal ini, meninggalkan profesi sebagai nelayan membutuhkan komitmen yang harus mereka jalani dan tekuni secara konsisten dan persisten. Nah, sebelum itu mereka harus memiliki keinginan, desire untuk mengikut Yesus. Pada waktu desire muncul, yang muncul dari hati mereka tanpa paksaan, muncullah komitmen. Pada saat komitmen muncul, akan terjadi persisten dan konsisten. Jadi 4 hal ini penting sekali untuk melihat sebuah keberhasilan di dalam kehidupan kita ini. Desire, komitmen, persistency, dan konsistensinya. Harus ada. Baru kita bisa mencapai apa yang diimpikan tersebut. Nah, ingin saya beri sebuah catatan di dalam hal ini. Ajakan ini yang disertai dengan 4 hal tadi, desire, komitmen, persisten, dan konsisten ini dimaksudkan agar mereka, para murid-murid ini, para rasul ini, bermanfaat. Jadi sebagai keberhasilan mereka di dalam memberitakan Injil, diukur daripada sesuatu yang lebih besar daripada mereka, yaitu jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Kalau kita berbicara tentang keberhasilan pribadi, itu lebih banyak berbicara tentang selfishness, karena dari kita kepada kita untuk kita. Tetapi jika kita bisa menjangkau dunia luar yang lebih besar, itu disebut manfaat. Manfaat, ini penting. Kita hidup harus bermanfaat bagi banyak orang, bukan bagi diri kita sendiri. Waktu kita sekolah, kita berhasil sekolah, kita mendapatkan angka baik, sukses itu untuk diri kita sendiri. Sampai kita berani melangkah keluar, mempergunakan pengetahuan tersebut bagi banyak orang. Bukan hanya sekedar mendapatkan penghasilan untuk melanjutkan kehidupan kita, tetapi lebih daripada itu kita terjun ke di dalam masyarakat yang luas, melakukan perbuatan-perbuatan yang menguntungkan masyarakat secara global di dalam hal ini, mulai dari yang kecil, dengan ikut terlibat di dalam organisasi-organisasi nirlaba. Jadi organisasi yang tidak mencari keuntungan. Ikutlah aku adalah sebuah ajakan yang Yesus tawarkan. Dia menawarkan, ikut aku, dan kemudian dia berjalan. Namun terkandung ekspektasi dalam ajakan tersebut. Ikut aku. Tapi di dalam perkataan ikut aku, ada ekspektasinya. Yaitu yang saya katakan tadi, memiliki keinginan tanpa paksaan. Bersedia mengikut Yesus. Ikut aku. Mau nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki komitmen untuk mengikut Yesus ini. Bukan setengah jalan, tapi all the way sampai akhir. Yang ketiga, bersedia mengikuti jejaknya secara persisten dan konsisten seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Saya bacakan. 1 Petrus 2
ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 4. Ikutlah aku juga mengandung ekspektasi untuk memprioritaskan Dia yang kita ikuti sehingga kita dapat berada di tempat di mana Ia berada, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Jadi mengikut Yesus itu termasuk di dalam hal ini mengkalkulasikan penderitaan yang akan kita alami along the way di dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengerti sejak awal harga yang kita bayar untuk mengikut Yesus ini. Dalam keluarga saya banyak tenaga medis. Dan kami beruntung sekolah di Jerman mendapatkan profesor-profesor yang berkualitas yang mengajarkan bukan hanya dari sisi medis, tetapi kelengkapan dari segala sesuatu ditinjau dari sisi keberadaan orang di dalam masyarakat tersebut. Artinya kita rela nggak di dalam hal ini bukan hanya sekedar melihat orang dan sekonyong-konyong kita melihat duit datang, tapi bukan. Lebih daripada itu kita melihat jiwa datang yang harus dikasihani. Jiwa datang yang perlu pengobatan. Jiwa datang butuh pertolongan. Lupakan dulu tentang uangnya. Tapi sumpah kedokteran ini harus diutamakan di dalam hal ini. Do no harm. Tidak mencelakakan orang lain di dalam hal ini. Jika uang merupakan hambatan, maka kita harus berani mengambil tindakan mengorbankan dengan memberikan pengobatan cuma-cuma. Pengajaran ini bukan kami terima hanya dari sekolah di mana kami bersekolah dulu, tapi juga pendidikan dari rumah, dari my late mother, yang selalu menekankan pentingnya akan hal ini. Hal ini kita lihat lagi di dalam Alkitab. Berani berkorban, berani menderita untuk memenangkan jiwa-jiwa ini sebagai pengikut Kristus ini. Value yang kita tempatkan ini memegang peranan penting. Jadi sekali lagi ikutlah aku juga mengandung ekspektasi untuk memprioritaskan Yesus yang kita ikuti sehingga kita dapat berada di tempat di mana Ia berada. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Jika kita ingin mengikuti teladan Kristus dan mengikuti jejak langkahnya, kita harus berusaha melakukan hal yang sama menurut pola yang Dia tetapkan. Penting untuk diingat bahwa Yesus mampu banget untuk berbuat dosa. Bahwa Ia dapat saja menyerah. Bahwa rencana kehidupan dan keselamatan dapat digagalkan jika Ia tidak taat kepada perintah Bapaknya. Tetapi Ia tetap setia kepada panggilannya bahwa Ia datang sebagai manusia ke dunia ini. Tujuannya adalah untuk membayar upah dosa manusia yang percaya kepadanya melalui kuasa darahnya. Kita lihat pada akhir Yesus mengeluarkan statement yang terus berdengung di dalam pikiran saya. For this hour I came. Untuk waktu inilah aku datang. Apakah aku harus mundur pada detik-detik terakhir daripada menyerahkan nyawaku untuk membayar upah dosa? Tidak. Untuk ini aku datang. Ini komitmen. Ini komitmen. Dia melihat sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Dia melihat sesuatu yang lebih besar daripada kenyamanan diam di surga. Dia rela meninggalkan kenyamanannya menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba dan mati di tengah penjahat. Direndahkan sedemikian rupa, bahkan juga lahir di kandang domba. Tapi dia mengerti tujuan daripada kehadirannya terhadap sesuatu yang lebih besar di dalam hal ini, yaitu keselamatan jiwa-jiwa yang ingin dikembalikan ke dalam kerajaan Allah Bapa. Karena sejak awal Tuhan menciptakan manusia, tujuannya adalah agar manusia dapat hidup dalam kekekalan untuk menikmati Allah Bapa ini di dalam kekekalan. Namun pada saat manusia jatuh di dalam dosa, tujuan awal ini harus dikembalikan.
Dan untuk dapat mengembalikan tujuan awal di mana manusia dapat kembali diam bersama-sama dengan Tuhan di surga dalam kekekalan, harus ada seorang yang berani membayar upah dosa tersebut. Untuk itulah diutus Tuhan Yesus Kristus yang melihat segala sesuatu dalam gambaran yang jauh lebih besar. Nah, jika kita sebagai manusia dapat melihat sesuatu jauh lebih besar daripada diri kita sendiri, maka setiap daripada kita pasti rela berkorban. Mengorbankan waktu kita, mengorbankan skill kita, mengorbankan uang kita, mengorbankan apapun demi untuk mencapai sesuatu yang lebih besar ini. Karena pada akhirnya kita ingat perkataan Yakub, dengan telanjang kita datang, dengan telanjang kita kembali. Kita berdiri suatu saat di hadapan tahta Allah untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Nah, bagaimana cara yang terbaik untuk mengikuti Yesus pemimpin kita? Caranya bagaimana sih? 1 Petrus 2 ayat 21 mengingatkan kepada kita sekalian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini jelas di dalam hal ini. Jadi kita mengerti karakter pemimpin kita terlebih dahulu sebelum kita melangkah untuk mengikuti dia. Nanti akan kita belajar lebih lanjut. 1 Petrus 2 ayat 21 ini memanggil semua orang percaya, termasuk Anda dan saya, untuk mengikuti jejak Kristus, termasuk dalam hal menderita baginya. Sebuah topik yang jarang, sangat jarang, dan terlalu jarang dibahas di gereja. Karena orang takut membahas, begitu mendengar perkataan menderita. Nggak cool, nggak mau. Kalau dikatakan berkat, banyak sekali yang mau mendengar. Saya memperhatikan ini. Kalau saya lagi khotbahkan sesuatu yang asik, banyak yang suka. Tapi begitu saya membahas sesuatu tentang penderitaan, berbicara tentang neraka, orang enggan mendengarkannya. Padahal ini tidak dapat diabaikan karena suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan ini yang berdiri di hadapan tahtanya. Lebih baik hari ini kita sadar dan memperbaiki daripada terlambat dan tidak ada waktu kesempatan untuk memperbaiki lagi. Petrus telah berbicara tentang tanggapan secara umum terhadap panggilan untuk ikut menderita bagi Kristus ini. Petunjuk yang diberikan adalah agar kita tetap bersukacita dalam penderitaan kita karena melaluinya iman kita diuji dan disucikan. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Sudah barang tentu penderitaan yang dimaksudkan adalah penderitaan bagi Kristus, bukan penderitaan karena kebodohan kita. Karena kita melakukan tindakan kebodohan di dalam kehidupan ini dan celaka karena tindakan kebodohan tersebut. Ini bukanlah memikul salib, ini kebodohan. Memikul salib yang dimaksudkan adalah menderita bagi Kristus. Dia, Yesus, juga mengatakan kepada kita untuk menjalani kehidupan yang terhormat di antara orang-orang yang tidak percaya. Tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Memberitahu kita bahwa satu cara khusus yang dapat kita lakukan adalah menanggung penderitaan yang tidak adil. Akibat iman kita menolak membalas perlakuan buruk tersebut dengan kejahatan. 1 Petrus 2, 18-20. Api tidak dapat dipadamkan dengan api. Api dapat dipadamkan dengan air. Kekerasan tidak pernah akan terselesaikan dengan kekerasan. Harus dengan cinta kasih. Dalam perikop ini, Petrus sekali lagi membahas penderitaan secara umum. Dalam 1 Petrus 2, ayat 21 yang telah kita baca bersama-sama tadi, kita diberitahu bahwa orang Kristen telah dipanggil untuk menderita. Telah kita baca tadi. Penderitaan kita ini bukanlah hasil dari kekuatan impersonal seperti takdir atau kebetulan atau tindakan kebodohan. Sebaliknya, itu adalah panggilan yang diberikan kepada kita oleh Bapa akibat kita beriman kepada Yesus Putra Tunggalnya. Jika dibiarkan sendiri tanpa kekuatan dari Roh Kudus, kita tidak akan kuat menanggung penderitaan karena melakukan apa yang benar.
Kita lihat Santo Stefanus menderita akibatnya dirajam sampai mati. Paulus waktu itu masih bernama Saulus, anak muda, ikut menjaga pakaian orang menimpuki, merajam Stefanus ini dengan batu. Dia setuju karena dia hadir di sana. Dalam 1 Yohanes 2 itu tertulis tentang hal ini. Kita setuju kita hadir di sana. Jadi kehadiran kita terhadap sesuatu yang kita tidak setujui mengakibatkan menyetujui karena kehadiran kita. Ini sangat berbahaya. Kalau tidak setuju, jangan datang. Kita cenderung membalas dan memperlakukan orang lain dengan buruk sebagaimana kita telah diperlakukan. Ada hal-hal sulit yang kita lakukan dalam mengikuti Yesus, yaitu memperlakukan mereka yang menganiaya kita tanpa membalas dengan penganiayaan, memaki atau mengutuki. Matius 7 ayat yang ke-12. Sebaliknya, panggilan yang diberikan kepada kita adalah untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu panggilan. Membalas kutuk dengan berkat. Itu panggilan. Membalas benci dengan cinta kasih. Itu panggilan. Apakah kita sebagai manusia sanggup memenuhi panggilan seperti itu dengan menyangkali diri kita sendiri, hasrat kita, kedagingan kita untuk membalas? Jika kita membalas, sudah selesai. Tapi jika kita mengizinkan Tuhan melakukan bagiannya, itu bagian Tuhan. Kita tidak dapat mengambil job description Tuhan, karena Tuhan mengatakan membalas itu adalah hakku. Dengan membalas, kita berarti kita menjadikan diri kita setara dengan Tuhan. Sesuatu yang tidak baik. Tuhan mengetahui bahwa keinginan daging kita untuk membalas orang yang menyakiti kita dengan menyakiti mereka kembali begitu kuat. Itu naluri kita sebagai manusia. Karena itu Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri. Ia mengeruniakan Roh Kudus untuk menyertai kita, membimbing kita, menghibur kita, memberi kekuatan kepada kita saat kita menjalankan hal-hal tersebut. Dia menguatkan, dia menghiburkan, serta membimbing kita ke dalam kelemahan daging kita tersebut. Kita telah diberi Roh Kudus untuk memampukan kita menanggung penderitaan. Kita telah diberikan firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang tidak berguna, tetapi digunakan oleh Tuhan untuk tujuan kedaulatannya. Sesuatu yang mungkin tidak dapat kita mengerti sepenuhnya. Saya ingat Dr. Viktor Frankl, founder daripada logoterapi. Bagaimana dia dapat mengampuni orang yang membunuh papa, mamanya, istrinya, dan saudara laki-lakinya, 4 orang di dalam gas chamber, di dalam kamar gas pada zaman Nazi Hitler. Karena dia akhirnya mengatakan, dia melihat sesuatu yang lebih besar daripada ini, menemukan arti penderitaan itu sendiri, sehingga dia menemukan makna di dalam kehidupan, sehingga dia dapat hidup terus. Dia yang mengatakan, to live is to suffer. Tapi menemukan suffer itu memiliki arti, mendorong kita melihatkan makna di dalam kehidupan, sehingga kita dapat tetap hidup di dalam hal ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini memiliki arti, dan kita harus menemukan maknanya. Tentang penderitaan ini, tidak ada yang lebih nyata selain penderitaan yang terjadi dalam kehidupan Yesus Kristus. Petrus memberitahu kita bahwa penderitaan bukan hanya merupakan panggilan bagi kita, tetapi juga merupakan panggilan bagi Tuhan kita. Yesus sudah menjalankan ini, maka itu dia berani berkata, follow me, ikut aku. Dia adalah contoh kita tentang bagaimana mengatasi penderitaan. Semua penderitaannya tidak adil. Namun dia dengan sabar menanggungnya. Dia dihina. Dia ditolak oleh manusia yang diciptakannya sendiri. Dia diolok-olok.
dia ditampar, diludahi, dipukul. Padahal dia hanya melakukan kebaikan. Tidak ada satu kejahatan pun yang dilakukannya. He doesn't deserve this kind of treatment. Dia tidak perlu mengalami perlakuan seperti itu. Tapi dengan sabar dia menerimanya. Dia difitnah. Dan dia berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Jika aku gurumu mengalami ini, maka engkau juga akan mengalami hal-hal seperti ini di dunia. Ia tidak membalas dengan setimpal, melainkan mempercayakan dirinya kepada satu hakim yang akan dengan sempurna membalas semua ketidakadilan ini. Tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 22-23. Dalam sebuah cerita yang saya baca tentang Kristus yang mati di salib ini, yang dituntut oleh orang-orang Farisi bersama orang-orang yang mengikut mereka. Salibkan mereka, biarlah darahnya tertimpa kepada kami. Dan di dalam sejarah itu kita melihat begitu banyak orang-orang Israel yang juga disalibkan pada akhirnya. Sesuai dengan permintaan mereka, biarlah darah tercurah kepada kami. Apa yang mereka lakukan kembali menimpa mereka. Bapa itu adil. Bukan arti kita berdoa supaya mereka dicelakakan, tapi mereka mengundang kecelakaan itu kepada kehidupan mereka sendiri dengan menyalibkan anak Allah. Tidak seperti Yesus, penderitaan kita tidak akan menebus siapapun. Kita menderita, tapi kita belum sampai mencurahkan darah untuk memberikan karya penebusan. Yesus memberikan karya penebusan. Namun seperti Yesus, penderitaan kita sesuai dengan rencana Allah jika kita tetap berpegang kepada iman kita tersebut. Karena itulah banyak martir kita lihat. Salah satu martir dalam satu keluarga itu adalah si penggubah lagu yang menulis lagu. To follow Jesus. I've decided to follow Jesus. No turning back. Kita tahu bagaimana dia meninggal. Dengan berpegang teguh kepada imannya. Satu keluarga dibunuh. Karena itu kita harus menerima panggilannya untuk menderita dan berpaling kepadanya untuk mendapatkan kekuatan pada saat kita membutuhkan kekuatan tersebut. Mengenai hal ini, John Calvin, Calvinist gerakannya, John Calvin foundernya, mengajarkan tidak ada yang tampak lebih tidak layak dan karena itu kurang dapat ditolerir daripada penderitaan yang tidak sepantasnya. Sangat tidak bisa ditoleransi jika orang menderita tanpa sebab. Hanya karena dia percaya kepada Kristus harus disiksa. Ini tidak adil. Ini tidak dapat ditoleransi. Tapi ini terjadi di dunia di mana kita hidup. Tetapi ketika kita mengalihkan pandangan kita kepada anak Allah, maka kepahitan ini berkurang karena dia sudah terlebih dahulu mengalami apa yang dialami manusia setelah dia. Karena siapa yang menolak untuk mengikuti dia, pergi sebelum. Karena, saya ulang, karena siapa yang akan menolak untuk mengikuti dia, pergi sebelum kita? Kita harus memulai terlebih dahulu sebagai orang percaya. Mau berkorban dan menderita bagi kebenaran yang pasti memerdekakan kita. Nothing, I said it again, nothing seems more unworthy and therefore less tolerable than undeserved to suffer. But when, saya ulang, but when we turn our eyes to the Son of God, the bitterness is mitigated. For who would refuse to follow him going before us? Poin yang kedua, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, namun juga menjadi seorang follower yang baik. Nah, kita melihat dalam 1 Korintus 11, ayat yang pertama, imitate me just as I also imitate Christ. Ini perkataan dari Paulus. Paulus berani mengatakan ini. Imitate me just as I also imitate Christ. How do I imitate Christ? Harus transparan. Walk the talk.
1 Korintus 11 yang pertama dalam bahasa Indonesianya mengatakan, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Imitate me just as I also imitate Christ. Perkataan imitate berarti meniru, mencontoh. Hari-hari ini banyak orang mengumandangkan atau menenggungkan ayat ini tanpa kejelasan dalam perilaku mereka. Banyak orang yang menghafalkan ayat ini bahkan berani khotbahkan ini tanpa melakukannya. Sebelum kita mengikuti seorang pemimpin rohani, hendaklah kita terlebih dahulu mengetahui karakter mereka, pola kehidupan mereka, serta pengetahuan mereka tentang firman Tuhan. Mengapa mengetahui hal ini penting? Hal ini penting diketahui mengingat perkataan imitate me just as I also imitate Christ. Yang berarti apakah pemimpin rohani kita tersebut meniru atau mencontoh pemimpinnya yaitu Kristus. Ya. Jadi penting. Berarti apakah dia meniru atau mencontoh perbuatan teladan daripada Kristus atau tidak di dalam hal ini. Jika karakter pemimpin tersebut buruk, apakah kita harus meniru atau mencontoh karakter tersebut? Sudah barang tentu tidak, bukan? Apakah kita harus mengikuti pemimpin dengan karakter buruk? Hal ini berarti mereka belum meniru atau mencontoh karakter Kristus. Mereka tidak bisa mengatakan follow me as I follow Christ atau imitate me as I also imitate Christ. He did not imitate Christ. Why should I imitate him? Penting kita ketahui ini. Jika mereka belum melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, bagaimana mungkin mereka mengajarkan orang-orang yang mengikuti mereka, padahal mereka sendiri belum melakukan apa yang diajarkan Kristus kepada mereka, dan bagaimana mungkin mereka mengatakan, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah pertanyaannya, bagaimana engkau mengikuti Kristus? Berdoakah engkau? Apakah engkau membaca firman Tuhan dengan telaten dan melakukan bagian daripada apa yang telah engkau mengerti tersebut dan dipraktekkan? Bagaimana kehidupanmu di dalam hal ini? Jika engkau tidak melakukan bagianmu sebagai pengikut Kristus, engkau tidak berhak untuk mengajak orang untuk mengikuti engkau, karena ini adalah penyesatan di dalam hal ini. Imitate me just as I also imitate Christ. If you don't do it, that is hypocrisy. Kalau enggak, itu kemunafikan. Apakah fair? Is it fair to say? Fair enggak untuk mengatakan bahwa orang yang belum bisa meniru atau mencontoh karakter Kristus dan lebih memiliki kecenderungan untuk mencontoh karakter orang dunia tidak dapat kita jadikan pemimpin rohani kita. Karena itu seorang pemimpin rohani yang tidak hidup menurut teladan Kristus tidak dapat mengatakan kepada orang lain yang dipimpinnya, imitate me. Nah, perkataan imitate ini mengandung konsekuensi, artinya bukan hanya dia melakukan, tapi setelah dia melakukan, dia berani menyampaikan teguran kepada orang mengikut dia, jika mereka berbuat salah keluar jalur, untuk mengembalikan mereka kepada jalur. Nah, pertanyaannya, berapa banyak daripada pemimpin rohani, pendeta, pastor ini, yang berani memberikan teguran-teguran tersebut? Karena di dalam memberikan teguran tersebut, mereka memiliki konsekuensi, dibenci, dan dimarahi orang-orang. Mereka berhenti mengikut. Yesus pun mengalami yang sama. Tertulis dalam kitab Injil Yohanes, kita bisa lihat ini. Murid-muridnya pun bertanya, kalau demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Siapa yang mau mengikuti ajaran seperti ini? Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Lantas Yesus bertanya, kamu mau pergi juga? Silakan pergi. Jawab Petrus apa? Kemana lagi kami mesti pergi? Engkau itu putra Allah. Daud mengatakan, whom I have in heaven but thee, O Lord. Siapa yang aku punya di surga selain daripada engkau? Ini pengertian orang yang mengerti siapa Kristus itu. Seorang pemimpin rohani yang baik harus menjadi seorang pengikut Kristus
yang baik juga. Karena ia tidak mungkin menjadi seorang pemimpin rohani yang baik tanpa meneladani karakter Kristus. Jadi dia seorang pemimpin yang baik, namun ia juga seorang follower yang baik. You cannot be a good leader unless you're a good follower of Christ. Istilah coram Deo, ini sering kita dengar ya. Deo itu sendiri, bahasa Latin, Tuhan. Nah, istilah coram Deo, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya akan berbunyi before the sight of God. Before the sight of God. Coram Deo. Atau di hadapan Tuhan. Telah digunakan selama ribuan tahun istilah ini sebagai cara untuk mengingatkan umat Tuhan agar hidup sesuai dengan panggilan kita. Tuhan lihat loh. Kita ini telanjang loh di depan Tuhan. Jangan sampai orang mencoba memanipulasikan di belakang orang dipimpinnya melakukan tindakan kejahatan, korupsi, dan sebagainya, pornografi. Tapi di depannya berlaku baik. Coram Deo, Tuhan melihat. Kalau engkau tidak berani melakukan terang-terangan di hadapan orang-orang lain, termasuk orang tuamu, saudaramu, jemaatmu, mertuamu, kenapa engkau dapat berpikir oke untuk melakukan di belakang punggung mereka? Tuhan itu hadir di mana-mana. Coram Deo mengingatkan kita untuk berhati-hati di dalam seluruh tindakan kita untuk menjalankan sesuai dengan guidelines, yaitu Alkitab. Apa artinya benar-benar mengikuti Kristus atau menjadi pengikut Kristus sejati? Dalam Injil, keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, perintah Yesus untuk ikutlah aku, follow me, muncul berulang kali. Dalam banyak kasus, Yesus memanggil 12 orang yang akan menjadi muridnya. Tetapi di lain waktu, dia berbicara kepada siapa saja yang ingin atau menginginkan apa yang dia tawarkan sesuai dengan Yohanes 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. Karena Allah begitu mengasihi dunia, maka dia memberikan putra tunggalnya. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, dalam Matius 10 ayat 34 sampai 39, Yesus menyatakan dengan jelas apa artinya mengikuti Dia. Yesus berkata, jangan kamu menyangka, pikir pun jangan, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kontroversial ya perkataannya. Ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. 38. Barang siapa tidak memikul salibnya untuk mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Perkataan ini adalah sebuah metafora yang harus kita mengerti dari sisi metafora itu sendiri. Kita memperbandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Pada waktu dikatakan barang siapa tidak membenci ayah dan ibunya. Di dalam hal ini bukan artinya benci benaran di dalam hal ini, tapi melihat proporsi berbanding terhadap Yesus Kristus di dalam hal ini. Karena pada yang sama dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Kasih mereka, jangan tinggalkan mereka pada saat mereka tua. Di dalam hal ini. Artinya kita menempatkan proporsi Kristus itu yang menciptakan manusia sebagai sang pencipta di atas yang lain. Orang tua ini sebagai saluran untuk melanjutkan karya penciptaan ini dengan menghasilkan keturunan. Yesus membawa pedang dikatakan. Aku datang bukan membawa damai loh. Aku datang membawa pedang. Maksudnya apa? Yesus membawa pedang dan membuat anggota saling bertikai. Kelihatannya sedikit kasar ya. Padahal sebelumnya berkata setiap orang percaya
kepadanya tidak binasa dalam Yohanes 3:16 tadi. John 3:16 kan tadi. Tetapi Yesus tidak pernah melunakkan kebenaran, dan kebenarannya adalah bahwa mengikut Dia mengarah pada pilihan yang sulit. Sering kita lihat akan hal ini. Kadang-kadang berpaling dan mengundurkan diri mungkin merupakan pilihan yang lebih menarik. Aku tidak mau percaya lagi dah, mengundurkan diri. Kelihatannya itu menarik, bukan? Tapi konsekuensi pilihan kita itu menentukan nanti pada saat kita berhadapan dengan Dia. Ketika ajaran Yesus beralih dari sabda bahagia yang tertulis dalam Matius 5 ayat 3-11 ke salib yang merupakan tantangan hidup, dari sabda bahagia beralih ke salib. Ini merupakan tantangan hidup. Banyak orang yang mengikuti Dia mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Tertulis dalam Yohanes 6 ayat 66 tentang hal yang saya katakan tadi. Bahkan para murid berpendapat bahwa mengikut Yesus terlalu sulit karena banyak tantangan pada malam saat Yesus ditangkap. Apa yang terjadi? Semua murid pada saat Yesus ditangkap malam hari itu meninggalkan Dia dan melarikan diri. Tertulis dalam Matius 26 ayat 56, Markus 14 ayat 50. Pada malam Yesus ditangkap, pada malam penangkapan Kristus itu, mengikut Kristus pada saat itu berarti kemungkinannya untuk ditangkap dan dieksekusi. Karena itu Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Alih-alih mempertaruhkan nyawanya sendiri, Petrus menyangkal bahwa dia mengenal Yesus sebanyak 3 kali. Tertulis dalam Matius 26 ayat 69-75. Benar-benar mengikut Yesus berarti telah menjadi segalanya bagi kita. Kristus is everything, artinya. Setiap orang pasti mengikuti sesuatu, dan sesuatu itu dapat berarti temankah, budaya populerkah, keluargakah, keinginan egois kitakah, atau Tuhan. Kita hanya dapat mengikuti satu hal pada satu waktu. Matius 6 ayat 24. We can only follow one thing at a time. Everyone in this life has a desire to follow something. We just need to define what that something is. Hopefully, we follow Christ. Allah menyatakan bahwa kita tidak boleh memiliki Allah lain di hadapannya. Keluaran 20 ayat 3. Karena itu pembuatan patung dilarang. Ulangan 5 ayat 7. Markus 12 ayat 30. Untuk benar-benar mengikuti Kristus berarti kita tidak mengikuti yang lain. Kita tidak mungkin mengikuti dua hal yang berbeda pada saat yang sama. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Make your decision. Kalau yang ke selatan itu jalan yang besar mengikuti neraka, kenapa pilih jalan sempit menuju keselamatan? Surga. Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ini Lukas 9 ya, ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, bukan sesekali, setiap hari, dan mengikut aku. Kita tidak dapat mengatakan sebagai alasan, Tuhan mengertilah, aku nggak ada waktu. Tapi kamu punya waktu untuk hal lain kan? Kenapa nggak mau berdoa? Kenapa tidak mau membaca Alkitab dan berharap Tuhan mengerti terus untuk menutupi perasaan guilt ini? Tidak ada yang namanya murid setengah jalan, nggak ada. Kamu sekolah kedokteran harus menjadi murid sekolah kedokteran itu sampai selesai. Nggak bisa separuh, kamu nggak jadi dokter. Tidak ada namanya murid setengah jalan. Seperti yang diperlihatkan para murid, tidak seorang pun dapat mengikuti Kristus dengan kekuatan kemauannya sendiri. Orang-orang Farisi adalah orang yang baik dari orang-orang yang berusaha menaati Allah dengan kekuatan mereka sendiri. Kemunafikan mereka kita lihat. Upaya mereka sendiri hanya membawa pada kesombongan dan penyimpangan dari seluruh tujuan hukum Allah. Lukas 11 ayat 39, Matius 23 ayat 24.
Yesus memberi murid-muridnya rahasia untuk setia mengikut Dia. Tetapi mereka tidak mengenalinya pada saat itu. Dia berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Dan sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Yohanes 6 ayat 65. Murid-murid telah mengikuti Yesus selama 3 tahun pada waktu itu. Belajar, mengamati, dan berpartisipasi dalam mujizat-mujizatnya. Namun, mereka tidak dapat mengikuti Yesus dengan setia, dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka membutuhkan seorang penolong, Roh Kudus. Karena itulah Yesus mengatakan, perlu aku pulang ke surga supaya aku dapat mengutus Roh Kudus. Kalau aku masih tetap di dunia, aku tidak dapat mengutusnya. Yesus berjanji bahwa setelah ia naik ke surga, ia akan mengirimkan penolong kepada mereka. Roh Kudus, tertulis dalam Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26. Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Roh Kudus mendiami hati setiap orang percaya. Galatia 2 ayat 20. Roma 8 ayat 16. Ibrani 13 ayat 5. Matius 28 ayat 20. Yesus memperingatkan para pengikutnya bahwa mereka tidak boleh bersaksi tentang Dia sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Wait, katanya. Itu tertulis dalam Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Kisah para Rasul 1 ayat yang keempat. Ketika Roh Kudus turun ke atas orang percaya pertama pada Pentakosta, mereka tiba-tiba memiliki kekuatan yang mereka butuhkan untuk mengikuti Kristus, bahkan sampai mati jika itu diperlukan. Mengikut Yesus berarti berjuang untuk menjadi sama seperti Dia. Banyak orang, aku mau menjadi seperti Yesus, bikin mujizat, tapi penderitaannya aku nggak mau, nggak bisa pilih-pilih. Dia, Kristus, selalu menaati Bapaknya. Kita juga harus menaati Bapa. Itu teladan yang diberikan kepada kita. Itulah yang kita perjuangkan. Nah, seringkali kan kita gagal melakukan ini. Antara pilihan daging kita dan Tuhan Yesus, kita pilih daging kita. Nggak apa-apa lah. Tuhan mengerti. Ya, Tuhan mengerti. Tapi apakah kamu mengerti firman Tuhan yang menghendaki kita taat kepada perintahnya? Antara baca firman dan yang lain, kita pilih yang lain. Antara ibadah dan yang lain, kita menomorduakan ibadah. Menomorsatukan sesuatu yang lain. Atau setengah-setengah. Tidak pernah akan bisa berhasil. Benar-benar mengikut Yesus berarti menjadikan Dia Tuhan. Itulah artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Setiap keputusan dan impian harus disaring melalui firman-Nya dengan tujuan memuliakan Dia di dalam segala hal. 1 Korintus 10 ayat 31. Kita tidak diselamatkan oleh hal-hal yang kita lakukan untuk Kristus. Efesus 2, 8-9. Tetapi oleh apa yang telah Kristus lakukan untuk kita di kayu salib. Karena kasih karunia-Nya, kita ingin menyenangkan Kristus dalam segala hal. Semua ini tercapai saat kita mengizinkan Roh Kudus untuk memiliki kendali penuh atas setiap area atau bidang kehidupan kita. Efesus 5, 18. Dia menjelaskan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci, memberdayakan kita dengan karunia rohani, menghibur kita dan membimbing kita. Mengikut Kristus berarti kita menerapkan kebenaran yang kita pelajari dari firman-Nya dan hidup seolah-olah Yesus berjalan di samping kita secara pribadi. Tapi bagaimana kita dapat menerapkan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan atau merenungkan atau membaca sekilas, sekelibat? Nggak mungkin.
Kita harus memeditasikannya, merenungkannya. Apa yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, "Pikullah salibmu dan ikut aku." Artinya apa sih? Mari kita mulai dengan apa yang Yesus tidak maksudkan terlebih dahulu. Banyak orang mengartikan salib sebagai beban yang harus mereka pikul dalam hidup mereka. Ini yang Yesus tidak pernah katakan ya, pengertian ini salah. Seperti apa pengertian yang salah? Hubungan dalam kehidupan sehari-hari di mana mereka berada sedang dalam keadaan tegang. Ini salib. Bukan, itu bukan salib. Pekerjaan tanpa pamrih, penyakit fisik, bukan salib. Dengan rasa bangga atas apa yang sedang mereka alami, mereka berkata, "Itu salibku yang harus aku pikul." Penafsiran seperti ini bukanlah apa yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, "Pikullah salibmu dan ikutlah aku." Kalau kamu sedang memprovokasi seseorang di jalanan dan kemudian ditembak, itu salib. Bukan, itu kebodohan. Itu kekonyolan di dalam hal ini. Bukan salib. Ketika Yesus memikul salibnya ke Golgota untuk disalibkan 2000 tahunan yang lalu, tidak ada yang menganggap salib sebagai simbol beban yang harus dipikul. Bagi seseorang di abad pertama pada saat itu, salib berarti satu hal dan hanya satu hal. Kematian dengan cara yang paling menyakitkan dan memalukan yang dapat dialami manusia. 2000 tahun kemudian, pada hari-hari ini, orang Kristen memandang salib sebagai simbol pendamaian, pengampunan, rahmat, dan cinta yang dihargai. Tetapi pada zaman Yesus, salib hanya melambangkan kematian yang menyiksa. Karena orang Romawi memaksa para penjahat yang dihukum untuk membawa salib mereka sendiri ke tempat penyaliban. Memikul salib berarti membawa alat eksekusi mereka sendiri sambil menghadapi ejekan di sepanjang jalan menuju kematian. Yesus disalib di tengah dua penjahat memikul salibnya. Artinya dia dikategorikan sebagai penjahat, sesuatu yang memalukan dia. Tapi justru di dalam hal ini keselamatan itu dimunculkan bagi kita yang percaya kepada dia karena dia datang untuk membayar upah dosa kita ini. Saat kita mengerti ini, kita akan berterima kasih setiap hari kepada dia. Bukan sesekali. Oleh karena itu, pikullah salibmu dan ikut aku. Berarti rela mati untuk mengikut Yesus. Ini disebut mati untuk diri sendiri. Itu dulu. Maukah kita mati untuk diri kita sendiri? Menomorsatukan Yesus. Antara pilihan ikut teman atau beribadah, pilih ikut teman ya. Salah dong. Kita harus menyalibkan daging kita ini, keinginan kita ini. Jangan sampai menomorduakan Tuhan. Ibadah dulu. Teman dapat kita lakukan setelah ibadah. Yang lain dapat kita lakukan setelah ibadah. Ini adalah panggilan untuk penyerahan mutlak. Setelah setiap kali Yesus memerintahkan memikul salib, dia berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Gunanya apa? Lukas 9 ayat 24-25 mengatakan itu. Meskipun panggilan untuk mengikut Yesus itu sulit, hadiahnya tidak ada bandingannya. Although the call is tough though, the reward is matchless. Kemanapun Yesus pergi, dia menarik banyak orang. Meskipun orang banyak ini sering mengikuti dia sebagai Mesias, pandangan mereka tentang siapa sebenarnya Mesias itu dan apa yang dia lakukan terdistorsi. Mereka mengira Kristus akan mengantarkan mereka masuk ke dalam kerajaan yang dipulihkan. Mereka percaya dia akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi yang menindas mereka pada saat itu. Bahkan murid-murid terdekat Kristus sendiri mengira kerajaan itu akan segera datang. Tertulis dalam Lukas 19 ayat 11. Ketika Yesus mulai mengajar bahwa dia akan mati di tangan para pemimpin Yahudi, Lukas 9 ayat 22, popularitasnya tenggelam. Banyak pengikut yang terkejut menolak dia pada waktu itu.
Sungguh, mereka tidak dapat mematikan ide mereka sendiri, rencana mereka, dan keinginan mereka sendiri, dan menerima kebenaran Kristus seutuhnya. Mengikut Yesus itu mudah ketika hidup kita mulus. Komitmen sejati kita kepada Yesus terungkap selama pencobaan. Yesus meyakinkan kita bahwa pencobaan akan datang kepada para pengikutnya. Yohanes 16 ayat 33. Pemuridan menuntut pengorbanan dan Yesus tidak pernah menyembunyikan harga itu. Dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62 ada 3 orang tampaknya bersedia mengikut Yesus dalam cerita ini. Lukas 9 57 sampai 62. Ketika Yesus menanyai mereka lebih lanjut, komitmen mereka hanya setengah hati. Mereka gagal menghitung biaya mengikut Dia. Tidak ada yang mau memikul salibnya dan menyalibkan kepentingannya sendiri. Nggak mau. Tuhan mengertilah. Benar, Tuhan mengerti. Karena itu membiarkan kamu hidup di dalam dosa. Karena nggak bisa dilarang. Pertanyaan bukan Tuhan mengerti. Mengertikah kita akan apa yang kita pelajari di dalam firman Tuhan sehingga kita melakukan itu? Bukan melemparkan itu untuk menyejukkan hati kita. Tuhan mengerti. Bukan seperti itu. Oleh karena itu, Yesus muncul untuk menghalangi mereka yang tidak sungguh-sungguh berkehendak untuk mengikut Dia. Dia tantang ini orang-orang ini. Betapa berbedanya dengan gaya penginjilan hari ini. Beda ya, cari yang gampang. Kalau misalnya beberapa pertanyaan seperti ini. Berapa banyak orang yang akan mau menanggapi altar call, panggilan altar? Jika sang pendeta yang memanggil untuk datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu berkata seperti ini. Lantas putuskan ya. Jika pendetanya berkata seperti ini. Ikutlah Yesus dan engkau mungkin menghadapi kehilangan teman. Engkau mungkin akan kehilangan keluarga yang membencimu, menolakmu karena engkau menjadi orang Kristen. Engkau mungkin kehilangan reputasimu. Engkau mungkin diberhentikan dari tempat pekerjaanmu, mengancam kariermu, dan mungkin mengancam hidupmu. Nah, berapa banyak orang yang masih mau? Kalau jika pertanyaan yang seperti ini diajukan untuk mencari orang yang bertobat, maka jumlah petobat palsu kemungkinan besar akan berkurang. Panggilan seperti itulah yang Yesus maksudkan ketika Dia berkata, "Pikullah salibmu dan ikutlah aku." Jika kita bertanya-tanya, apakah kita siap memikul salib kita? Pertimbangkan pertanyaan berikut. Pertimbangkan ya, siap nggak kita memikul salib kita? Pertimbangkan, sekali lagi. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini sehingga kita dapat mengetahui apakah kita mau memikul salib kita. Yang pertama, apakah kita bersedia mengikut Yesus jika itu berarti kehilangan beberapa teman terdekat kita? Yang kedua, apakah kita bersedia mengikut Yesus jika itu berarti keterasingan dari keluarga kita? Yang ketiga, apakah kita bersedia mengikut Yesus jika itu berarti kehilangan reputasi kita? Yang keempat, apakah kita bersedia mengikut Yesus jika itu berarti kehilangan pekerjaan kita? Yang kelima, apakah kita tetap bersedia mengikut Yesus jika kita mengutamakan Kristus jauh daripada kebutuhan teman kita yang bersifat sementara? Yang keenam, apakah kita bersedia mengikut Yesus jika itu berarti kita kehilangan nyawa kita? Di beberapa negara di dunia ini, konsekuensi itu adalah kenyataan. Banyak orang dibunuh karena percaya kepada Kristus. Tapi perhatikan pertanyaan yang diutarakan. Apakah kita bersedia? Mengikut Yesus tidak selalu berarti semua hal yang saya katakan tadi akan terjadi pada kita. Tetapi apakah kita bersedia memikul salib kita jika tiba saatnya dalam hidup kita di mana kita dihadapkan pada pilihan? Yesus atau kenyamanan hidup ini? Mana yang akan kita pilih? Dan jangan pernah kita mengatakan, Yesus ngerti kok. Ya udahlah. Teman dulu. Baru Yesus. Engkau menomor dua kan. Engkau tidak mengikut Yesus. Di dalam hal ini. Komitmen kepada Kristus berarti memikul salib kita setiap hari. Menyerahkan harapan, impian, harta milik kita. Bahkan hidup kita jika perlu. Demi Kristus. Hanya jika kita ingin dan jika kita rela, dengan rela memikul salib kita, barulah kita dapat disebut muridnya berdasarkan Lukas 14 ayat 27.
hadiahnya sepadan dengan harganya. Kita nggak mungkin mengharapkan gaji tinggi, tapi nggak mau kerja. Nggak ada. Atau kerja yang sederhana, tapi gaji tinggi. Nggak ada. Orang yang mau menjadi ahli bedah dengan gaji tinggi harus mengambil tanggung jawabnya dan kerjaan yang berat. Dia nggak bisa menjadi sesuatu yang lain tapi mengharapkan gaji ahli bedah. Nggak bisa. Hadiahnya sepadan dengan harganya. Yesus mengikuti panggilan kematiannya demi untuk membayar upah dosa orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya ya bayar sendiri. Pikulah salibmu dan ikutlah aku. Dengan karunia hidup di dalam Kristus. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya? Apa gunanya? Seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Pertanyaan ini tercantum dalam Matius 16, ayat 25 dan 26. Sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pagi hari ini, summary saya, closing statement saya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak hanya menuntut percaya akan kebenaran Injil, tetapi juga menyerahkan diri kita untuk mengikuti Dia dengan pengorbanan. Follow me as I follow Christ, kata Rasul Paulus. Ikut Dia supaya orang yang mengikut kita juga tahu bahwa kita walk the talk. Pilihan antara menyangkal diri atau hidup untuk keinginan kita yang mementingkan diri sendiri harus dibuat setiap hari, bukan sesekali. Pilihan itu akan menentukan nasib akhir kita. No one celebrates the beginning, but the end. Salib Kristus merupakan lambang penderitaan, kehinaan, cemoohan, serta penyangkalan diri. Apabila kita sebagai orang percaya mengangkat salib kita dan mengikut Yesus, maka kita menyangkal diri dan mengabdikan diri kepada 4 macam pergumulan dan penderitaan. Apa itu 4 macam pergumulan penderitaan itu? Yang pertama, kita menderita dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa dengan menyalibkan semua keinginan yang berdosa. Yang kedua, kita menderita dalam peperangan terhadap iblis dan kuasa-kuasa kegelapan sewaktu kita memajukan kerajaan Allah. Kita mengalami baik perseteruan dari iblis dengan pasukan setannya maupun penganiayaan yang datang dari perlawanan kita terhadap para guru palsu yang memutarbalikkan Injil yang benar. Yang ketiga, kita menanggung kebencian dan ejekan dari dunia, dari orang-orang di sekitar kita ketika bersaksi dengan kasih bahwa perbuatannya itu jahat, dengan memisahkan diri kita dari dunia secara moral dan rohani, dan dengan menolak semua norma dan falsafah dunia. Yang keempat, seperti Yesus, mungkin kita juga akan menerima ejekan dan penganiayaan dari dunia agama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara, berkarya, mengetuk pintu hati kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dengan hati yang terbuka. Kiranya Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap kita, membimbing kita ke arah yang tenang, bahkan membaringkan kita di padang berumput hijau, menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat keluar, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberkati anak cucumu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan berkati agar Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat mengatakan sama-sama, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, latihan sudah selesai. Dan sampai jumpa minggu depan atas seizin Tuhan. Tetap jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.